Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema H, yaitu daerah tempat tinggalku. Pastikan semuanya sudah mandi, sholat duha, dan murojaah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Yuk angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia yang terdapat dalam KD 3.9. Adapun materi pokoknya: 1. Pengertian teks fiksi, 2. Jenis-jenis cerita fiksi, dan 3. Tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Bu Guru harap setelah menyaksikan video ini, soleh-solihah semua mampu menjelaskan pengertian teks fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Soleh-solihah ada yang tahu apa itu teks fiksi? Iya benar, teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri fiksi ialah: 1. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna yang sebenarnya. Macam-macam cerita fiksi. 1. Novel ialah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. 2. Fabel ialah cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. 3. Komik ialah cerita bergambar. 4. Dongeng ialah cerita khayalan tentang kejadian zaman dulu yang mengandung nilai pendidikan. 5. Cerpen ialah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat atau kurang dari 10.000 kata. 6. Cerita bersambung ialah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah. 7. Cerita silat ialah cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Adapun unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi ialah: 1. Tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari penopang sebuah karya sastra. Semua hal yang ada pada sebuah karya sastra harus memiliki tema. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah karya sastra. 3. Alur atau plot. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. 4. Latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan keadaan sekitar tempat terjadinya seluruh peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. 5. Amanat. Amanat adalah pesan tertentu yang memang sengaja diberikan oleh pengarang kepada para pembaca terkait persoalan di dalam sebuah cerita. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Ada yang tahu apa itu tokoh? Iya benar, tokoh ialah pelaku dalam karya sastra.
Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu 1. Tokoh utama. Ialah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. 2. Tokoh tambahan. Ialah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. 3. Tokoh latar. Ialah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Selain tokoh, dalam cerita fiksi juga terdapat penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita. Sifat suatu tokoh akan membedakannya dengan tokoh yang lain. Biar lebih paham lagi mengenai cerita fiksi, nah sekarang coba Ananda buka buku tematiknya halaman 39 sampai 40. Ya, di situ ada contoh cerita fiksi yang berjudul Malin Kundang. Soleh-soleha semua pasti pernah dengar ya nak, cerita tentang Malin Kundang. Ya, Malin Kundang ini adalah cerita dari Sumatera Barat. Bu Guru akan menceritakan secara singkat cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang pemuda yang gagah. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mereka berdua amat miskin. Suatu ketika, ia tertarik untuk pergi merantau ke daerah lain. Ia berkeinginan untuk ikut dengan seorang pemilik kapal besar. Keinginannya yang amat kuat untuk mengubah nasibnya tak dapat dihalangi ibunya. Ibunya sendiri merasa amat bersedih ditinggal oleh anaknya. Akan tetapi, Malin berjanji suatu saat akan pulang dan menjemput ibunya. Singkat cerita, suatu hari ibunya mendengar kabar bahwa ada sebuah kapal besar yang datang berlabuh. Tersoak-soak ibu Malin Kundang menghampiri kerumunan orang-orang yang sedang mengagumi keindahan kapal tersebut. Tak lama kemudian, muncullah seorang lelaki gagah dan tampan disertai istri yang cantik jelita. Semua orang terpesona, termasuk ibu Malin, yang segera mengenali bahwa lelaki itu ialah anaknya, putra kesayangannya, yaitu Malin Kundang. Dengan penuh kegembiraan, ibu Malin berlari menerobos dan berhasil memeluk putranya dengan erat. Serasa terisiak, sang ibu bertanya, mengapa Malin tak pernah memberi kabar kepadanya. Malin Kundang pun tertegun saat menatap wajah ibunya. Ia sebenarnya merasa bahagia telah berjumpa kembali dengan sang ibu. Namun, ia merasa malu saat mendapati ibunya yang telah renta, bungkuk dengan pakaian yang compang-camping. Namun Malin Kundang tidak mau mengakui bahwa beliau ialah ibunya. Dan Malin menuduh ibunya telah. Sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa agar Tuhan membalas perlakuan buruk Malin dengan mengubah menjadi batu. Doa sang ibu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kapal Malin Kundang terhantam badai. Kapalnya terombang-ambing. Ombak menghantam kapal tanpa ampun. Dalam peristiwa itu, Malin Kundang yang tersadar segera bersujud memohon ampun. Namun apa daya, semuanya sudah terlambat. Malin Kundang pun berubah menjadi batu. Kapalnya pun hancur berkeping-keping. Setelah mendengarkan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang, sekarang kita akan menjawab soal-soal berikut ini. 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita rakyat di atas? Tokoh utamanya ialah Malin Kundang. 2. Bagaimanakah sifat para tokoh tersebut? Malin Kundang sifatnya durhaka, tidak menghargai jasa orang tua. Ibu Malin Kundang sifatnya tabah,
dan sabar. Istri Malin Kundang sifatnya angkuh dan sombong. 3. Apakah pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat di atas? Pesan moralnya adalah surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sayangilah ibumu karena ibumu adalah manusia paling berjasa dalam hidupmu. 4. Tentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Tokoh utamanya ialah Malin Kundang, tokoh tambahannya Ibu Malin Kundang dan istri Malin Kundang. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Macam-macam cerita fiksi ialah novel, fabel, komik, dongeng, cerpen, cerita bersambung, cerita silat. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Adapun jenis-jenis tokoh ialah tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh alur. Penokohan adalah pemberian sifat pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Gimana Soli-Soli ya? Masih semangat ya nak? Biar lebih paham mengenai cerita fiksi, sekarang coba Ananda buka buku tematiknya halaman 59 dan 60. Di sini ada cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Coba Ananda baca teks berikut ini dengan seksama. Setelah membaca teks tersebut, selanjutnya Ananda mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 60. Nomor 1, 2, dan 3. Ditulis di buku latihannya ya nak. Kemudian difoto dan kirim ke WA Bu Guru ya nak. Bu Guru tunggu paling lambat pukul 17.00. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Soli-Soli semua paham ya nak dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan sholat lima waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah,